bertempur di lapangan, mempertahankan dan memperjuangkan untuk bisa PDI Perjuangan menang. Namun kali ini perjuangan itu akan menjadi satu perjuangan yang lebih berat. Karena apa? Karena kita harus mempertahankan 2 kali kemenangan kita untuk hat-trick 3 kali. Tentu saja keputusan Kongres kelima untuk berjuang agar PDI Perjuangan dapat membuat hat-trick menang 3 kali pemilu berturut-turut dapat dicapai, dan seluruh proses ini menunjukkan kami telah siap mengikuti seluruh kontestasi yang ada, dan itulah tekad dari PDI Perjuangan. Dan dengan tekad itu kami menyatu dengan kekuatan rakyat. Kita tidak kehilangan lambang kita, semboyan kita yang metal. Harapan kita masih metal. Karena memang pesan kami, mudah-mudahan teman-teman ikhlas memberikan kepada kami hat-trick. Tetapi kami sangat yakin bahwa seluruh peserta pertandingan akan mempersiapkan diri. Kita kaget ketika di Piala Dunia kemarin Jepang menggulung Jerman. Pendatang baru bisa menggulung tim Panzer. Jadi kami pasti bersiap-siap. Target hat-trick PDIP dan wacana tunda pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum RI sudah menetapkan 18 partai politik peserta pemilu 2024. Lengkap dengan nomor urutannya. Partai Umat ditetapkan terakhir Jumat 30 Desember 2022. Penetapan tersebut menandakan gong pertarungan untuk berebut suara rakyat pada hajatan politik 5 tahunan di tanah air ditabuh. Dari 18 parpol yang ditetapkan akan berlaga di pemilu 2024. 9 parpol diantaranya adalah parpol parlemen yang sudah kenyang asam garam pertarungan di pemilu. Sisanya 8 parpol non-parlemen yang minim pengalaman, bahkan ada yang masuk kategori parpol pendatang baru. Meskipun coblosan pemilu masih 409 hari lagi, parpol peserta pemilu sudah hitung-hitung peluang. PDIP salah satunya yang ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu 2024 sudah hitung-hitungan jadi juara lagi. Partai besutan Ketum Megawati Soekarno Putri ini punya cita-cita dan menarget membuat hat-trick di 2024 mendatang. Target hat-trick PDIP yang membuat merinding partai pesaingnya ini bukan tanpa alasan. Sesungguhnya pertahanan sah-sah saja. Selain pengalaman dalam pemilu, PDIP merupakan partai yang membekukan kemenangan lengkap di pemilu 2024 dan pemilu 2019. Tidak hanya memenangkan pemilu legislatif, si Moncong Putih juga memenangkan Pilpres dengan sosok fenomenal Joko Widodo. Jokowi yang diusung PDIP sejak menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta ini sukses naik tahta Presiden RI pada periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Bicara peluang, PDIP juga punya modal besar dengan menguasai kursi parlemen dan kursi kepala daerah di 34 provinsi. Optimisme kader Banteng juga memuncak menghadap pemilu 2024, yakni dengan adanya berbagai hasil survei yang menempatkan mereka di posisi teratas dalam elektabilitas untuk mendapatkan pilihan masyarakat. Untuk di Bali, selain menguasai kursi DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, PDIP menguasai kursi gubernur, bupati dan wali kota. Dari 9 kursi kepala daerah di Bali, hanya 1 kabupaten saja tidak dikuasai PDIP, yakni di Kabupaten Jembrana, sebuah modal yang luar biasa untuk membuat Bali mental di pemilu 2024. Namanya target dan optimisme, ya sah-sah saja. Semuanya harus dibuktikan ketika coblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pileg dan Pilpres sekali 3 uang. Ada tudingan bahwa PDIP diuntungkan di Pileg 2014 dan Pileg 2019, yakni ketika mereka punya sosok capres yang diusung. Sebutan karenanya Jokowi efek atau efek ekor jas. Namun teori ini akan terjadi di pemilu 2024. Belum pasti apakah efek ekor jas itu akan terjadi. Kata-kata sindiran itu muncul dari kader partai papan atas di Bali dalam acara ngobrol santai dengan sesama rekan wakil rakyat di gedung DPRD Bali belum lama ini.
Untuk menghadang laju PDIP, parpol pesaing memang harus adu jitu, pasang strategi untuk mencapai kemenangan pemilu 2024. Memasang caleg yang mumpuni bukan sekedar atau asal comot orang untuk memenuhi daftar nama, termasuk pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pencalegan. Menjadi tantangan tersendiri bagi parpol. Parpol tidak boleh alergi untuk menjagokan perempuan, walaupun dalam internal parpol itu sendiri tetap ada persaingan karena caleg pria yang tidak mau dikalahkan. Kemudian parpol juga ditantang mengkonsolidasi kekuatan partai, menyiapkan saksi yang akan mengawal suara di TPS, hingga menyiapkan diri dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi modal penting dalam adu strategi untuk memenangkan pemilu 2024. Dalam pemilu nanti tidak cukup hanya otak dan orang. Lebih dari itu, ongkos menjadi sangat penting dalam duel pemilu 2024 nanti. Ingat, saat ini perekonomian baru pulih. Para caleg pada musim pemilu ini masih dalam suasana lesu darah karena 2 tahun pandemi COVID-19. Merogoh kocek dalam-dalamnya tentunya dalam musim pemilu ini. Menakar pertarungan 2024, partai-partai baru sepertinya tidak mau dikalahkan dengan partai parlemen atau parpol incumbent yang sudah pengalaman bertarung di pemilu. Mereka optimis seperti siap untuk mengembalikan keadaan, menjukalkan sang pertahanan yang berjaya di pemilu 2019. Sementara Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, Nasdem adalah parpol parlemen yang punya ambisi menempel ketat sang pertahanan PDIP. Di balik wacana dan target hat-trick PDIP adu duel parpol di pemilu 2024, ada isu yang tidak kalah seksinya, adanya usulan mundurkan alias tunda pelaksanaan pemilu 2024. Isu ini dilempar ke publik sejak awal 2022, mulai asosiasi kepala desa sampai pejabat level menteri melontarkan wacana tunda pemilu dengan berbagai alasan. Tunda pemilu 2024 berarti terkait dengan jabatan presiden dan wakil presiden juga. Sudah ada juga isu presiden 3 periode. Narasi-narasi yang dikembangkan ini sepertinya masih akan jadi bola panas di tahun politik 2023. Wacana ini bukan sembarangan isu, dilempar oleh parpol pendukung pemerintah berkuasa, bahkan wacana itu masih hangat dilepas sesekali waktu dalam setiap ruang diskusi politik level nasional dan lokal di daerah. Seperti tarik ulur, ada yang melepas, ada yang menarik karena hitung-hitung masa kekuasaan. Tunda pemilu 2024 ada banyak sebab yang dijadikan alasan sebagai upaya melegitimasi pendapat sang pencetusnya, mulai dari alasan pemilu 2024 memerlukan anggaran banyak yang menyedot APBN.